Shalom. Oke, hari ini seperti kemarin saya ngomong, sebetulnya saya nggak keingetan. Saya sebetulnya tadi ada khotbah pengen bicara masalah si Paulus. Tadi ketika saya ngobrol atau lagi renungin, kenapa si Paulus ini di dalam melayani Tuhan seperti apa? Akibat waktu beberapa hari yang lalu saya bicara, saya lagi ngerenung kisah Rasul, kemudian saya bertanya mengenai Paulus, bagaimana totalitas jadi dalam melayani Tuhan. Saya udah buat sebetulnya. Tapi akhirnya saya pas masuk sini saya baru ya. Saya ingin bicara masalah kutuk. Jadi gini. Kemarin waktu saya pelayanan. Kasihan sekali sih hidupnya. Waktu saya bicara sama mamanya. Kasihan, tapi saya nggak bahas itu. Tapi saya bahas anaknya. Jadi dulu kita pernah ngelain di Bandung. Waktu di Bandung itu dia ada ngomong sama waktu saya bicara yang emaknya yang dia yang keturunan dari si Prabu Siliwangi. Nah ini anaknya, salah satu anaknya menikah dengan laki-laki. Ternyata waktu kita ngomong ke sana dia cerita juga bahwa dia sebetulnya nggak disetujui. Awalnya nggak disetujui. Nah waktu kemarin ketemu sama mamanya bilang ya saya nggak setujui karena ya belum. Jadi dia nikah itu belum selesai kuliah mau nikah lagi gitu kan. Jadi mau kasih makan apa gitu loh. Jadi awal itu memang dia nggak setujui, nggak mapan, belum selesai kuliah, mas udah menikah sih. Ya logis sih ya, namanya orang tua pasti akan berpikir seperti itu. Istilahnya nanti dulu lah. Tapi ya dia maksa menikah anaknya laki-laki ini. Nah ketika pada waktu dalam kemarahannya itu maknya karena gini, dia kan maknya itu suami udah meninggal di umur berapa? Umur 48. Jadi jantung lewat gitu. Jadi dia ngurus 3 anak itu susah gitu ya. Nah, dengan suami yang enggak ada. Jadi pada waktu dia marah, dia ngomong ke berdua ini, suami istri ke anaknya ini, lu cerai dalam waktu 3 bulan. Terus kedua sambil nyapu pakai sapu gitu ya, dia kebas begitu. Ngomong ke mantunya, lu jadi perempuan bawa sial. Gitu. Nah, itu ya dia maknya ngomong ya karena memang dia dalam kemarahan seperti itu. Dan kenyataannya gak bisa berhasil. Jadi suami istri ini setiap apapun yang dikerjakan tuh tidak mengalami terobosan. Selalu aja ada yang membuat mereka itu gagal gitu loh. Rumah yang sekarang aja dibeliin sama maknya. Walaupun setelah menikah mereka istilahnya emaknya akhirnya terima. Kenapa? Karena ada cucu. Cucu itu yang menjadi merubah pola pikir dia, akhirnya dia terima gitu loh. Akhirnya ya dia ngelihat bahwa anaknya ini tinggal di kosan atau mes segala macam. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Jadi dia bilang udahlah, dia dapat uang dari anaknya yang lain, yang untuk dia bisa pergi jalan-jalan disimpan, pokoknya akhirnya dia uangnya ada, dia beli rumah, beli perabotan segala macam tuh dia ngurusin. Jadi maknya ini memang jadinya baik gitu. Cuma perkataan dari mamanya ini tidak pernah dicabut atau dibatalkan. Jadi sumpah itu kena ke anaknya. Yang anak yang lain tuh cewek ya, dua-duanya tuh gak ada masalah. Cuma yang ini bermasalah. Jadi
Selalu ya waktu suatu saya ke sana pun dia ngomong bahwa memang saya ini sebetulnya susah gitu loh. Nah jadinya ya hidupnya itu nggak ngalami terobosan. Nah itu terjadi akibat ada sumpah yang disumpahin oleh mamanya dalam kemarahannya. Nah bagusnya kemarin tuh saya ngomong sama mamanya ngerti. Walaupun dia bilang saya tuh nggak ngerti. Karena ya saya berpikir itu kan saya lagi marah aja gitu. Tapi dia bilang saya kan baik sama anak sama mantu saya. Ya kita kan jadi seperti teman ya. Anak mantunya pun ngomong yang perempuan. Iya memang kita sih nggak ada masalah. Tapi dia bilang ya mantunya ngomong mama tuh pernah ngomong begitu. Oh dia nggak ingat. Yang dia ingat memang lu akan cerai dalam waktu 3 bulan. Tetapi yang lainnya dia nggak ingat. Tapi si anak mantunya ini ingat gitu loh. Bahkan pakai sapu. Itu udah menunjukkan sapu itu kan ngebuang ya. Jadi pernikahan yang dua anak ini dikebas. Artinya segala berkat, segala hal yang itu nggak bakal bisa dapat. Makanya, nah terus saya diingetin, ini baru diingetin lagi. Ada seorang laki-laki datang ke saya waktu Mas Yundi juga ada. Dia ngomong, dia ini kok jadi susah, katanya sejak kawin sama istrinya susah. Dulu sebelum kawin dia itu jaya, dia punya banyak duit katanya, dia berhasil lah, dia punya uang gitu, apa yang dikerjakan berhasil. Tapi sejak kawin kok dia malah susah. Kenapa kok kawin malah jadi susah, dia bilang. Jadi saya bertanya kenapa gitu loh. Saya nggak tahu dia kenal dari mana, entah dari website atau apa gitu ya. Nah ketika saya ngobrol-ngobrol menikah gimana, ternyata istrinya itu bekas agama seberang tapi percaya sama Tuhan Yesus. Nah, ketika ngobrol menikahnya gimana? Ternyata dia punya mertua ya. Kenal gitu loh. Kenal. Jadi pada waktu kawin nggak dikasih tahu. Jadi nikahnya diam-diam. Kenapa? Karena emaknya ini termasuk suku yang sangat ini banget ya terhadap agamanya gitu loh. Jadi dia takut kalau ngomong ke emaknya nanti emaknya shock, nanti kenapa-napa sakit gila gitu loh. Jadi selama ini mereka merahasiakan pernikahan mereka. Ya saya ngomong, ya itu ya, itulah akar masalahnya. Jadi gini, dalam hidup kita, gini loh. Ketika saya berapa hari dalam ini saya ngedengar orang, saya pelayan ke Kalimantan, saya mendengarkan beberapa masalah orang. Saya tuh bersyukur sama Tuhan. Karena saya sudah lewatin itu semua. Saya udah lewatin masa-masa kesusahan saya, kesulitan saya. Bukan saya nggak pernah mengalami kesulitan, tapi saya sudah pernah dan melewatinya. Jadi saya sangat bersyukur sekali bahwa saya itu sudah bahagia, sudah senang dan tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Saya mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan kasih tahu saya akar masalah hidup saya itu seperti apa. Karena banyak orang ya punya manusia tuh banyak masalah itu banyak banget. Tapi problemnya masalah mereka nggak tahu akar masalahnya dan tidak tahu. Udah nggak tahu akar masalahnya, nggak tahu cara pemecahannya. Akhirnya manusia itu berada di dalam lingkaran setan. Begitu aja, begitu muter aja muter. Nggak ada jawaban, nggak ada perubahan. Muter aja hidupnya. Dari dulu nggak ada perubahan. Sebetulnya itu kesalahan. Sebetulnya ya orang itu tidak mengalami yang namanya pengertian tidak mengalami janjinya Tuhan. Sedangkan janjinya Tuhan adalah kita itu hidup bahagia. Bukan hidup susah. Nah,
Akibat mereka nggak mengerti apa menjadi akar permasalahan dalam hidup mereka. Sebab gini, yang namanya pohon selalu ada buahnya. Dan buahnya itu selalu akan muncul. Kalaupun kita potong tebang istilahnya dahannya maupun batangnya aja, itu pohon akan tetap bisa tumbuh gitu loh. Tetapi kalau pohonnya kita cabut akarnya, ya udah nggak ada. Buahnya tuh nggak ada lagi gitu loh. Jadi selama kita nggak pernah membereskan akar masalah penyebab daripada masalah itu akan selalu muncul. Selalu ada lagi. Nggak bulan ini, bulan depan, 3 bulan, tahun depan pasti akan muncul lagi. Karena nggak ngerti atau tidak tahu akar masalahnya. Jadi saya itu pelayanan yang dimana dari sejak 2006 banyak pelayanan, banyak konseling. Itu saya bisa melihat, menilai apa yang menjadi akar masalah hidup manusia. Jadi saya bisa tahu pola-pola kerjanya Tuhan sama kerjanya setan. Jadi saya cuma cari aja kerjanya setan tuh di mana. Apa menjadi penyebab dosa dan kutuk itu di dalam diri orang itu. Jadi ketika saya udah tahu, saya beresin. Sebetulnya ini udah bersih. Tinggal orangnya itu hidupnya harus tertanam di dalam Tuhan. Jadi dia menabur atau menanam benih yang baru. Dia itu benih kebenaran. Nah, ketika benih kebenaran ada dalam hidup kita, itu kita hidupnya akan selalu ada Tuhan. Ada namanya pertumbuhan yang baik. Itu akan menyebabkan hidup kita bahagia. Selama pola setan, pekerjaan setan itu tidak dibereskan. Dan tidak ada kebenaran yang ditanam, hidup kita tidak akan bahagia. Nggak akan. Itu yang Tuhan kasih tahu sama saya dan saya sudah lakuin. Ketika Tuhan kasih tahu di tahun 2004 itu, ketika saya mengenai masalah 2005 masalah kutuk. Di situ saya berusaha membereskan hidup saya. Kutuk terhadap diri saya itu kutuk dari orang tua. Jadi ketika Tuhan ngomong bahwa ada kutuk di dalam hidup saya, kutuk kegagalan, saya shock. Karena saya berpikir saya tidak punya kutuk lagi. Toh namanya saya sudah pendeta, saya sudah hamba Tuhan, seharusnya sudah nggak ada. Saya komplain sama Tuhan. Tuhan bilang ya, sekarang kamu lihat faktanya aja. Faktanya hidupmu kayak apa? Berhasil atau gagal? Pertama. Kamu lihat faktanya. Koko kamu gimana? Adik-adik kamu yang laki-laki semua gimana? Emang berhasil? Enggak Tuhan. Papa kamu gimana? Engkong kamu gimana? Bangkrut Tuhan. Nah itu buktinya. Mau ngelawan lagi? Ya enggak bisa. Karena fakta yang menjawab. Fakta yang membuktikan memang hidup saya enggak bagus. Ya sudah. Saya bertanya sama Tuhan gimana caranya. Ya saya harus bebas dari ini. Saya enggak mau hidup susah. Nah akhirnya Tuhan bilang kamu mesti bereskan putusan kutuk di orang tua kamu, papa mama kamu. Ya ke papa mama saya coba datangin mereka. Mereka papa saya menolak. Ya nggak bisa. Jadi putusan kutuk itu dari orang tua yang masih hidup. Setelah saya karena nggak bisa ya berapa minggu kemudian saya tetap ke Tuhan, saya cari Tuhan, saya mendapatkan power. Gini loh. Tunggu dulu ya. Tadi yang laki-laki tadi. Sebelum selesai. Laki-laki itu tadi kenapa dia nggak sejak menikah dia itu nggak berhasil, ya itu karena prinsipnya bahwa dia itu melanggar firman Tuhan mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Karena dia nggak kasih tahu emaknya, itu menunjukkan dia nggak menghargai, dia nggak menghormati orang tuanya. Makanya firman Allah kan gini, hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu.
supaya kamu bahagia dan panjang umur. Jadi orang yang tidak menghormati orang tuanya enggak bahagia. Dijamin enggak bahagia dan tidak panjang umur. Jadi dia enggak bahagia, dia susah. Kerjaannya dia enggak bisa berhasil. Akhirnya karena dia enggak menghormati orang tuanya, karena dia tidak mau kasih tahu bahwa ada mereka menikah, yaitu tidak, kutuk itu turun atau dosa itu, kerjaan setan itu turun. Akhirnya tidak berhasil apapun yang dikerjakan. Ya saya ngomong sama dia, harus ngomong ke mertua, bereskan bahwa mereka sudah menikah, minta persetujuan. Nah seperti kayak kemarin, setelah saya ngomong sama mamanya saya bilang gini, tante ikutin doa saya ya. Jadi kita minta sama Tuhan beresin setiap perkataan yang salah, yang ngomong itu yang nggak benar itu diputuskan, dihancurin. Dan kemudian tante pegang tangan kepala mereka, berkati mereka. Sebab saya katakan gini, awalnya kan tante nggak setuju. Sekarang tante kan udah setuju, ya tante harus berkati. Kalau enggak kutuk ini sumpahnya akan tetap ngikut terus tante. Puji Tuhan yang dia mau dan terjadi pemulihan. Gitu loh. Karena ketidakmengertian kan orang tua kan kalau marah kan ngomongnya asal aja gitu loh. Nah itu yang terjadi. Nah saya balik lagi gini. Itu namanya kuasa. Pada waktu saya mau doain papa dan mama saya, di mana papa saya itu nggak bisa didoain karena memang ada setan yang di sampingnya. Jadi saya nggak bisa. Akhirnya ya, karena saya nggak punya kuasa. Mau tidak mau saya berhubungan sama Tuhan. Nah hari demi hari powernya saya semakin makin kuat. Akhirnya satu hari saya tinggal saya hancurin, kalahin itu setan. Akhirnya ketika ke mama saya, ke papa saya mau. Yang tadinya keras kepala tiba-tiba mau. Karena setannya udah nggak ada yang ngalangin pemberitaan firman Tuhan. Nah bereslah. Nah ketika saya membereskan kutuk itu semuanya. Ya ketika saya pulang Tuhan ngomong sama saya lagi. Kutuk penyakit. Kamu belum putusin. Waduh matang saya bilang. Saya balik lagi ke rumah papa saya, mama saya. Saya untuk memutuskan kutuk dari orang tua saya. Kemarin saya dengerin si Jesse. Dia ngomong gini. Ketika dia ke rumah saudaranya, saudaranya ngomong, lu hati-hati, nanti lu pokoknya akan kena sakit jantung. Wah dia gituin, dia marah. Dia gak mau datang lagi ke rumah saudaranya. Kenapa? Itu perkataan untuk mengutuki dia, bahwa dia akan kena yang namanya kutuk penyakit jantung. Apakah itu fakta? Fakta. Bapaknya itu pernah penyakit jantung di umur, saya lupa umur berapa. Kemudian kakaknya kena penyakit jantung di umur, pokoknya di bawah 50, sama yang satu lagi adiknya apa ya. Itu pun dia, pokoknya antara 30 sampai 40. Itu kena penyakit jantung. Kena serangan jantung. Tetapi untuk dia nggak mau. Dia tidak mau makan atau mengiyakan kutuk penyakit itu. Jadi pada waktu saya pernah ngumpul juga sama koko saya, dia sama koko ipar saya segala macam, satu keluarga. Koko saya ngomong, lu hati-hati lu punya penyakit itu loh. Apa papa saya tuh punya glukoma. Lu hati-hati lu kena lu. Enggak bakal kena. Saya menolak itu. Memang ada di papa saya, cicit saya kena glukoma. Dia udah hampir kayak orang buta. Dan glukoma itu nggak ada obatnya. Nggak bisa dioperasi, nggak bisa. Ganti bola mata nggak bisa. Yang saya ngomong gini, itu ada namanya kutuk. Sakit penyakit itu real, ada.
Tetapi selama kita nggak putusin, kita batalin itu semua, supaya di dalam badan kita ini udah nggak ada. Nah, contohnya lagi, yang minggu lalu saya pernah ngomong, ketika saya bicara masalah kutuk, ternyata ibu pendetanya tuh ngomong setelah saya selesai semuanya, kita ke rumahnya itu dia ngomong bahwa saya tuh berusaha, saya berdoa sama Tuhan, saya udah punya perasaan, saya udah punya perasaan nih akan ada kematian nih di keluarga saya. Saya berdoa sama Tuhan supaya jangan ini terjadi, supaya akhirnya tetap mati. Yang terakhir itu umurnya pokoknya kelas 1 SD. Itu mati. Jadi waktu kita datang ke sana tuh udah seminggu sebelumnya. Saya tahu ada kematian kutuk mati muda di keluarga saya. Dia deretan dari bapaknya. Itu yang membuat saya tuh saya berusaha untuk saya bisa doain Tuhan supaya ini nggak terjadi. Tetapi itu tetap terjadi. Jadi ada 5 anak dari saudaranya itu, 5 itu mati waktu masih bayi. Gitu. Yang 1 itu di umur 6, ada kelas 1. Berarti sudah ada 6 anak yang mati di dalam keluarganya. Dan usut ternyata dari keturunan bapaknya itu, mereka kan orang Dayak ya. Nah, di dalam suku Dayak itu, pada waktu mereka masih zaman dulu primitif, itu ada yang namanya mereka itu ketemu orang lain, nih, nggak tahu siapa, harus membunuh. Harus bunuh. Saya bilang, kan nggak kenal atau mau ngapain sih bunuh? Begitu dibilang. Memang seperti itu. Enggak, maksudnya alasannya apa gitu loh. Itu untuk membunuh tuh alasannya apa? Enggak ada alasan. Loh kok enggak ada alasan gimana sih? Pokoknya siapa yang lebih kuat. Kan aneh gitu loh. Itu Dayak dulu begitu. Sampai terjadi sebuah perjanjian yang diinisiasi dari si Belanda, orang Belanda. Karena mereka masuk misionaris ke sana. Dipanggilin seluruh suku segala macam untuk jadi perdamaian. Jadi tidak boleh ada pembunuhan. Nah dia bilang, orang-orang yang Dayak dulu itu mereka tuh untuk mendapatkan ilmu, mereka tuh harus punya pengorbanan. Ada korban untuk mereka punya ilmu kuat gitu loh, powernya. Nah itu harus ada korban. Nah dia bilang ya waktu dulu ya kurang lebih seperti itu ya, ada kemungkinan bahwa keturunan dari bapaknya nenek moyang itu ya punya perjanjian. Nah makanya pada waktu saya ngomong kutuk, dia tuh langsung nanggap respon tuh dengan positif. Sambil ketika saya bilang ayo, nah dia pegang mic, dia panggil saudaranya untuk yang baru anaknya meninggal, untuk datang ke depan untuk didoain. Nah itulah sebuah kutuk yang bisa nempel ke dalam diri seseorang. Ya seperti saya dulu. Akhirnya setelah saya pemberesan, nggak selesai. Maksudnya gini, diri Tuhan kerja dalam diri saya itu belum selesai. Pemutusan kutuk dari orang tua nenek moyang saya itu semua udah selesai. Karena ada kutuk kebangkrutan. Jadi saya tuh mengalami kebangkrutan, ada 5 kali kebangkrutan. Lebih berat dibanding gagal. Orang gagal selesai. Tapi kalau kebangkrutan punya utang. Gitu. Jadi saya mengalami lebih parah gitu. Memang nggak sampai kemiskinan. Jadi miskin itu yang paling tinggi gitu. Setelah saya pemberesan itu pun otak saya pun harus diubahin. Karena saking saya udah terlalu banyak kegagalan. Jadi otak takutnya itu kuat. Otak khawatirnya sangat kuat sekali. Jadi saya harus ngeberesin otak saya, pola pikir saya. Itu prosesnya lama. Sampai ya tahun 2006 itu, setelah istilahnya otak saya mulai Tuhan anggap sudah cukup, kemudian saya mesti pemberesan sama istri saya. Istri saya mesti saya ada salah sama dia kecewa, dia marah, akhirnya ya sebelum saya katakan kalau yang namanya perempuan itu, istri itu adalah saluran berkat. Saluran berkatnya jelek, berkat saya pun jelek gitu loh. Akhirnya ya saya pemberesan sama Tuhan, sama dia, akhirnya supaya dia menjadi saluran yang bersih, untuk jadi saluran yang bagus buat saya. Nah akhirnya pemberesan itulah kemudian saya nyerahin hidup saya. Mulailah
terjadi perubahan hidup saya. Jadi kalau kemarin saya ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya hidup bahagia. Itu semua karena Tuhan yang kasih pengertian, kasih saya power untuk beresin itu semua. Kalau saya enggak beresin itu semua, hidup saya enggak akan berubah. Jadi sebetulnya ngikut Tuhan itu sungguh-sungguh adalah menguntungkan kita. Tidak membuat kita susah. Melayani Tuhan dengan hati yang mau rela berkorban, memberikan diri, itu enggak nyusahin. Menguntungkan saya. Karena ketika saya melihat banyak masalah manusia, saya tahu itu semua akibat dosa dan kutuk dan pekerjaan setan. Di mana ada dosa, di mana ada kutuk, setan itu kerja. Maka saya membebaskan diri saya dari kutuk dan anak-anak saya dibebaskan dari kutuk. Supaya mereka, saya dan anak-anak saya, terutama anak saya itu tidak mengalami apa yang saya pernah alami. Dan itu terjadi. Mereka tidak pernah mengalami kesusahan yang seperti saya alami. Hidup mereka bagus. Hidup mereka tidak ada masalah. Karena saya sudah bebaskan di dalam diri saya dan anak-anak saya. Jadi anak-anak saya pun gak punya masalah. Mau kesehatan, mau pendidikan, maupun otak. Semuanya gak punya masalah. Mereka semuanya baik. Dan itu terjadi karena saya membebaskan kutuk, keturunan, dosa, dan sebagainya ke anak saya. Saya memberikan mereka pola-pola pikir yang bagus. Cara berpikir yang bagus. Maka anak saya itu mandiri. Anak saya itu tidak nyusahin saya. Semuanya pasti umur, ya pokoknya selesai kuliah, mereka pun gak ada istilahnya minta duit sama bapak emaknya. Malah sekarang mereka memberikan uang kepada emaknya, bukan kepada saya. Yang saya maksud gini, ada harga yang harus dibayar. Kebahagiaan bukan terjadi dengan sendirinya. Semua harus dibayar. Dan ketika kita ngalamin, kebahagiaan saya alamin, ini bukan sifatnya kekal. Ini sifatnya sementara, apakah saya mempertahankannya sampai saya mati. Makanya saya mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya hidup saya aman. Aman. Saudara, kita sekarang peperangan sama si dukunnya Kalimantan. Kemarin kita perang. Sebelumnya 17, kemarin 33. Ternyata itu dukunnya banyak banget di Kalimantan. Banyak sekali. Nah mereka yang dikirim baru segini doang. Itu masih ada 100.000 lebih. Itu dukun. Yang saya ngomong gini. Kalian bisa bayangin. Siapa yang diincar? Minimal saya sama Agus. Ya sekarang ya termasuk tuh si siapa? Anto. Karena dia ikut-ikutan kemarin ke sana. Masuk perangkap dia. Orang kan kalau udah ngomong dukun Dayak kan serem. Betul gak? Ya kan? Dibandingkan namanya dukun Banten lah, Cirebon lah. Tapi kalau udah bicara dukunnya sono kan Dayak kan udah menyeramkan karena mereka keji, kejam gitu. Apalagi yang masalah yang disampit itu. Yang dimana mantau lagi. Mantau roti lah. Ya, mandau. Kemarin kasih lihat ya, ada orang yang
Yang itu, ini dia dikasih mandau katanya buat jaminan. Mandaunya segitu gini lah kurang lebih. Itu memang pasti ini memang ada setannya di dalamnya gitu loh. Ini mana jam waktu yang masalah yang disampit itu kan, itu mandau itu terbang sendiri kan. Itu motong orang-orang Madura waktu itu kan. Itu real loh. Saya pernah dengar orang, jadi istilahnya itu digelindingin itu kepala gitu loh. Itu ya itu real gitu loh. Memang Dayak itu real, bukan yang enggak real. Dan yang kita lawan cucu-cucu daripada pemimpin yang waktu itu. Namanya apa deh? Panglima burung. Ngincar kita. Biasanya, dulu kan kita pernah lawan. Contoh yang di Cirebon. Mereka udah takut. Sekali kita hajar, jebret. Mereka gak berani. Kita tantangin, lu datang deh. Gak berani. Yang Banten juga gak ada yang berani. Cuma dia yang berani. Datangin. Jadi istilahnya ini akan panjang. Karena dukunnya banyak. Yang saya maksud gini. Ketika seseorang memberikan diri sebagai tentara. Dan saya menjadikan diri sebagai seorang pemimpin. Bukankah harus totalitasnya ke Tuhan? Itu namanya butuh hubungan sama Tuhan. Mesti kuat. Saya katakan gini, itu yang namanya kutuk. Itu gampang. Bantai kemarinnya kita ngalahin juga enggak susah-susah kok. Kita ngalahin tuh dukun ada 33, enggak susah. Apalagi cuma kutuk. Kerjaan setan dalam hidup kita gampang. Yang saya ingin katakan begini. Oke, masih ada firmannya dulu dia. Saya lupa. Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Berjalanlah Tuhan. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, cucunya, dan kepada keturunan ketiga dan keempat. Di sini yang Tuhan ngomong sama saya bahwa Tuhan akan ampuni kesalahan pelanggaran dosa. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucu dan keturunan ketiga keempat. Karena begini. Ketika seseorang melakukan kesalahan, tidak ada namanya kesalahan itu tanpa ada akibat. Selalu ada sebab dan akibat. Apa yang kita lakukan hari ini akan terjadi akibatnya nanti. Jadi apapun yang kita lakukan dahulu, sekarang maupun nanti, itu selalu ada efeknya. Makanya gini, kenapa kita harus jaga kesehatan? Untuk buat nantinya kita nabung nih, jaga diri, makannya bagus, olahraganya bagus, supaya nabung kita buat di hari tuanya. Kalau selama kita waktu masih mudanya ini enggak olahraga, ya masih mudanya malas cuma main HP di kamar, nggak ngelakuin apa-apa. Nanti pada waktu hari tuanya, dia nggak punya tabungan masalah kesehatannya. Ototnya, tenaganya, itu nggak ada. Jadi pada waktu nanti umur udah 50-40 ke atas, itu akan sudah mulai ada yang nggak benernya. Apalagi pada waktu masih muda itu kita nabung makan yang jorok.
otomatis berumur 40-an udah ada punya penyakit diabetes lah. Makanya kemana Pak banyak sekarang ini udah umur segini, udah umur 50 udah mati lah. Udah kena inilah, kena itu. Karena memang waktu masih mudanya mereka nabung yang gak benar. Jadi ketika hari tuanya mereka menuai dari apa yang mereka dapat. Hasil tabungan itu. Nah jadi demikianlah ketika kesalahan orang tua itu bisa terbalaskan kepada anak-anaknya. Ini contohnya juga. Dulu ada seorang yang gak bisa kawin. Waktu itu di Tangerang. Waktu saya ke sana dia ada emaknya, ada anaknya, saya lupa 2 atau 3 cewek anaknya itu yang enggak bisa kawin. Nah, waktu itu doain rumahnya, betul doain, cuman masalahnya waktu itu anaknya ini satu bermasalah. Nah, ketika ngomong-ngomong cerita-cerita, akhirnya waktu didoain, terlihatlah bahwa di alam rohnya itu ada sebuah mulut yang ngomongin. Ternyata tuh sumpah serapah. Emaknya ini pernah ngomong, nyakitin lah kepada orang lain. Nah, orang lain ini karena orang ini nyakitin, dia berdosa kepada dia. Jadi firman katakan nih, kutuk tanpa alasan tidak kena. Amsal 26 ayat 2. Jadi kutuk tanpa alasan gak kena. Nah, kalau kutuk dengan alasan, jadi kutuk itu perkataan jahat. Dengan alasan kena. Jadi ketika orang marah karena orang ini berdosa, salah. Dia punya alasan ngutukin, ngomong negatif, ngomong nyumpahin. Nah, emaknya ini punya sakit hati, bukan sakit, maksudnya nyakitin hati orang. Dan orang itu enggak seneng dia nyumpahin. Sumpahnya apa? Biar anak lu susah jodoh. Dan itu terjadi karena perkataan dari orang ini. Nah, itu namanya kutuk sumpah serapah. Makanya hidup kita harus jaga mulut. Mulut kita itu harus benar-benar bukan ngomongin orang, ngejelekin orang atau menfitnah orang. Karena ketika orang itu yang difitnah atau yang diomongin dia marah, dia nyumpahin, terjadi. Makanya kalau firman katakan kita harus punya sikap yang bagus, ngomong sama orang yang bagus. Itu tujuannya adalah itu. Kalau sampai ada omongan dari orang luar yang sakit hati sama kita, jadi. Makanya berbahaya, hiduplah dengan mulut yang baik. Bersikaplah yang baik sama orang. Ya, kalau kita melakukan itu, hidup akan susah. Nangkap ya? Jadi kutuk atau sumpah serapah itu real. Selama ada dosa, setan kerja. Dan dosa itu belum pernah diberesin, setan akan selalu kerja terus. Makanya firman katakan, jangan beri kesempatan iblis. Jangan membuka pintu untuk iblis masuk. Yang membuka pintu iblis masuk adalah dosa. Ketika dosa masuk, ketika kita berdosa, setan masuk. Ketika setan masuk, dikerjain hidup kita. Ditinggal bagian kita maunya apa. Makanya lihat orang tua kita, bapak emak kita, seperti apa. Lihat hidup kita seperti apa. Kita harus jujur. Tuhan, memang saya belum mendapatkan kebahagiaan, terobosan, atau segala macam lah masalah hidup kita. Selama itu belum pernah, kita harus akui, Tuhan,
Saya butuh dibebaskan, dilepaskan. Saya mau bahagia. Engkau datang memberikan hidup, hidup di dalam kelimpahan. Itu jalannya Tuhan. Kalau kita enggak ngalamin itu, berarti ada yang salah. Mengerti? Jadi maksud saya gini. Makanya kemarin saya ngomong, datanglah sama anak-anak. Supaya saya bisa doakan sekaligus. Karena begini. Saya tuh udah sering melayani orang. Jadi, dan hati saya itu adalah ingin orang itu dibebaskan. Karena memang Tuhan itu harus datang. Kerajaan Allah itu harus datang dalam kehidupan kita. Kalau nggak mau ngapain kita jadi orang Kristen? Buat apa jadi orang Kristen? Kalau hidupnya nggak seperti firman, hidupnya tidak diberkati, hidupnya di dalam kesusahan, masalah, mau ngapain? Seharusnya kita fight, gue mesti bahagia. Jadi ketika saya pertama kali awal Tuhan ngomong sama saya masalah kutuk. Dan setelah kutuk saya bereskan. Itu saya fight. Fight apa? Membereskan diri saya. Ini otak bebal ini nih. Dan saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya berkorban untuk Tuhan. Ini sebetulnya saya mau ngomong nanti masalah totalitas, tapi minggu lalu. Minggu depan, minggu lalu. Ketika saya sungguh-sungguh sama Tuhan, saya rela berkorban untuk Tuhan. Tuhan balas. Maka saya memberikan sebuah contoh untuk anak-anak saya. Saya bisa ke Kalimantan, itu memberikan contoh kepada anak saya. Bahwa bapaknya ini, enggak mamanya sih ya. Bapaknya ini mau susah. Mau melayani Tuhan. Mau berkorban. Bahkan mau ada resiko. Ya loh, beresiko loh. Itu berikan contoh bagaimana saya melayani Tuhan. Sehingga ketika saya ngomong sama anak saya punya mulut kuasa. Karena saya udah ngelakuin. Nangkep gak? Saya berani ngomong karena saya punya fakta. Saya tidak menyombongkan diri saya. Saya ngomong firman Tuhan. Makanya saya suka dengan Jesse, Andrew. Ketika mereka ngomong, bukan menyatakan kesombongan mereka siapa diri mereka, tapi menyatakan ini firman Tuhan. Bahwa memang firman Tuhan itu gak pernah salah. Tetapi untuk orang mau ngikut Tuhan, orang yang mau memang untuk mau bisa diberkati, ada pertolongan Tuhan, ada kehidupan yang memang Tuhan berikan. Tahu nggak? Itu tidak gratis. Ini kuasa di tangan saya, kuasa di mulut saya, itu nggak gratis. Saya tidak beli atau mendapatkan transferan dari hamba Tuhan yang lain. Ini saya bayar dengan harga, dengan usaha, waktu, korban. Dan itu berefek buat hidup saya.
Yang saya katakan gini, kalau kita ingin mendapatkan dari Tuhan hal-hal yang baik dari Tuhan, itu butuh effort kita, usaha kita yang sungguh-sungguh, yang mau bebas dari masalah. Ya Yadi, itu butuh yang namanya usaha yang kuat, yang harus ada di dalam diri kita untuk membereskan. Dan itu tidak mudah. Pemutusan kutuk, membebaskan hal kayak gini, sangat mudah buat saya. Terlalu kecil. Tetapi yang paling susah adalah merubah pola pikir. Itu yang saya nggak mampu. Mutusan kutuk, saya cuman gini doang. Merubah. Susah. Karena saya melihat diri saya sendiri. Sulit. Makanya dulu saya memang pepatah orang Cina, lebih mudah memindahkan gunung daripada merubah sifat manusia, karakter manusia. Karena untuk merubah karakter manusia, orang itu harus sadar dan punya usaha yang tinggi untuk merubah dirinya. Kalau orang itu berubah, dalam diri berubah, maka yang luarnya akan berubah. Dalam gak berubah, luar gak akan berubah. Kemarin saya lagi ngomong bicara masalah hati. Saya coba ngobrol lagi. Hati ini gimana? Waduh, panjang, itu bisa 2 session itu saya khotbah. Ini saya bicara masalah paus totalitas lagi. Itulah. Jadi istilah kasar gini. Tuhan tuh ada bicara sama saya ketika saya lagi renungin. Saya lagi baca buku. Kemudian saya renungin, saya bertanya. Kemudian Tuhan jelasin. Itu cukup panjang itu, saya mesti nulis. Itu yang saya dapat. Kenapa saya mau memperbaiki diri? Saya belum menyampai seperti, waduh jauh banget lah. Ketika saya bertanya, kenapa Filipus itu bisa melakukan mukjizat, kesembuhan, dan sebagainya? Cuman satu jawabannya. Karena dia sudah punya kuasanya. Nggak punya kuasa, nggak bakal bisa. Kita bisa mengalahkan kuasa berdukungan. Kenapa? Karena punya kuasanya. Tetapi untuk kuasa melakukan mukjizat, saya belum punya. Untuk punya itu, bayar harga. Saya sudah bayar harga untuk namanya peperangan roh. Saya sudah bayar harga itu. Tapi untuk membayar harga, untuk kesembuhan, untuk mukjizat, untuk yang lain lebih lagi, bayar lagi. Bukan pakai duit. Makanya yang Simon ngeliat berbahasa roh. Gue kasih uang dah. Dia ngomong ke Petrus. Gue kasih duit. Berikan aku karunia itu. Supaya aku bisa mendoakan orang itu bisa berbahasa roh. Petrus marah gitu kan. Hatimu pahit seperti empedu gitu loh. Puji Tuhannya si Simon Simon ini bertobat gitu loh. Waduh, tolong doain saya supaya nggak terjadi hal kayak gituan, hal-hal yang buruk. Yang saya katakan gini, bersyukur lu. Tidak semua gembala pendeta punya kuasa. Ya. Bersyukur kalian punya gembala yang punya power. Dan saya memberikan diri saya sama Tuhan untuk bisa mempunyai power ini. Kalau nggak, kalian nggak bisa dibebasin. Nggak bisa dibebasin. Kutuk itu punya kuasa. Kutuk itu punya kekuatan. Kalau orang itu yang 2 pendeta yang nggak bisa punya kuasa, nggak bakal bisa putus itu kutuk. Apalagi kutuk yang berat, kutuk perjanjian, itu yang paling susah.
Apalagi perjanjian nenek moyang ada darah yang tertumpah. Itu setengah mati. Nggak gampang. Itu namanya apa lagi yang kemarin kita yang putusin namanya perjanjian atau keturunan dari Prabu Siliwangi. Nggak punya power, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Karena setan itu punya kekuatan. Pendeta nggak punya kekuatan, nggak bakal bisa. Dan saya punya powernya. Apapun, saya udah punya power. Saya berani ngomong gini karena saya tahu saya punya Tuhan. Saya tahu saya punya urapan itu. Yang saya ingin katakan gini, saya pengen bebasin kalian. Itu hati saya. Itu hati saya. Saya nggak suka ada kuasa gelap. Hal-hal yang jahat dalam hidup kalian. Saya cuma hanya hidup kalian itu seharusnya bahagia. Itu doang. Kalian bahagia, saya ngeliatnya bahagia. Kalian susah, saya ngeliatnya juga susah. Yang saya cuma merindukan adalah kalian itu bahagia. Harus bebas dari kuasa gelap. Harus bebas dari kutuk keturunan, kutuk sumpah serapah. Ketika kalian bebas, mulailah cari Tuhan sungguh-sungguh. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pilihlah Tuhan. Jangan pilih yang lain. Tuhan itu the best. Benar, Tuhan itu yang terbaik. Hidup untuk Tuhan itu yang terbaik. Saya lakukan ini buat anak-anak saya. Saya sayang anak. Saya gak mau anak saya susah. Saya gak mau. Jadi saya istilahnya melainkan berguna untuk Tuhan. Supaya saya nabur anak saya nuai. Supaya anak saya hidupnya itu baik, bagus semua. Tidak punya masalah. Itu keinginan saya. Dan itu saya bayar untuk Tuhan. Saya bayar hidup saya untuk Tuhan. Saya harap hari ini, yuk. Kalian harus dilepaskan. Kutuk itu real. Sumpah serapah itu real. Hal jahat itu real. Jadi saudara, bersungguh hatilah. Bersungguh hatilah nanti. Karena selama ini kan memang waktu jadi gini loh. Ketika saya doain waktu di retret, yang saya alirin tuh beda. Kan kita nggak ngomong kutuk. Ya toh? Ngomong kutuk nggak? Nggak kan? Jadi nggak pernah diomongin dari mulut kita. Ya tetap tertanam. Tetapi kalau itu diungkapkan baru itu bisa kita beresin. Jadi waktu yang kemarin itu kita bicara masalah urapan atau hal yang lain. Beda. Tetapi kalau saat ini yang saya ingin butuhkan kalian adalah mintalah dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, bersihin saya. Lepaskan saya. Saya pengen hidup saya bersih. Saya gak mau ke anak-anak saya. Amin. Oh. Oke, pada waktu penyembahan ngomong sama Tuhan sungguh-sungguh. Jadi pada waktu kalian datang, kalian nanti datang sekeluarga ya. Saya doain sekali lagi untuk kalian yang orang tuanya. Ketika saya memutuskan, jadi kalian tuh punya hati. Jadi ketika saya tumpangin tangan, saya ngomong itu udah keluar gampang gitu loh. Ya, tapi memang yang terbaik adalah ada orang tuanya. Si diberesin. Tetapi ya sudah. Paling banter kayak orang ya udah bisa 100%. Saya ngomong tidak 100%. Tidak 100% kalau sebelum orang tua paling atas itu dibersihin. Tidak 100%. Ya, karena dulu jika Tuhan ngomong sama saya kayak begitu. Jadi saya harus tetap jujur, tidak 100% selama orang tua kalian belum pernah diberesin, itu kalian kemudian didoain sekarang itu beres. Enggak. Ya. Saya harus ngomong apa adanya. Oke, yuk musik.